Sistem kelistrikan dan pasokan air bersih di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat pasca bencana sudah berangsur pulih. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan percepatan penormalan kebutuhan dasar para korban terdampak agar dapat segera beraktivitas lagi. Berikut benang merah, air dan terang kembali. Yang bisa kami lakukan di atas bukit ini. Tanpa adanya listrik dan air bersih, aktivitas sehari-hari akan lumpuh. Jaringan komunikasi turut terganggu, membuat para korban benar-benar terisolasi dan kesulitan untuk menghubungi sanak saudara. Terlebih, air bersih dan listrik juga menjadi penting bagi kesehatan para pengungsi. Sejumlah korban terdampak mulai terjangkit penyakit, mayoritas mengeluhkan gatal-gatal karena sanitasi yang buruk. Di sisi lain, fasilitas kesehatan di daerah terdampak sebagian besar lumpuh akibat tak adanya listrik. Ini sebabnya air bersih dan listrik adalah kebutuhan yang sangat penting yang merupakan langkah darurat yang harus dipulihkan sesegera mungkin. Air bersih, dan pasokan makanan, air bersih. Iya, dan kemudian energi. Tadi saya sampaikan listrik untuk bahan bakar untuk masak dan lain sebagainya. Itu yang sangat dibutuhkan di awal itu. Nah, untuk itu memang perlu tadi itu infrastrukturnya harus diperbaiki supaya bantuannya sampai. Atau kalau misalnya agak sulit ya bisa lewat udara. Jadi intinya itu. Datangnya banjir bandang dan tanah longsor memporak-porandakan 52 kabupaten atau kota dengan 147.236 rumah rusak, 1,6 ribu fasilitas umum hancur, 219 fasilitas kesehatan tak berfungsi, dan 967 fasilitas pendidikan tak layak. Tak bisa dipungkiri, kerusakan yang semasif itu membuat pemulihan pasca bencana tak seperti membalikan telapak tangan. Sejumlah tantangan harus dihadapi dan dicarikan jalan keluar lainnya. Apalagi untuk desa terisolasi yang aksesnya terputus, perbaikan menjadi terkendala. Apabila pada sistem itu tersambung, kami menyampaikan bahwa sistem kelistrikan Aceh akan meningkat menjadi 93%. Ternyata dalam proses pengaliran listrik dari Arun ke Banda Aceh, kami menghadapi tantangan hambatan teknis. Kenyataannya bahwa penyaluran listrik ini jauh lebih berat daripada perkiraan kami. Pada tahapan tanggap darurat ini, pemerintah kemudian langsung berkoordinasi dengan seluruh pihak agar rekonstruksi dan rehabilitasi di 3 provinsi yang hancur akibat bencana dapat dilaksanakan secara paralel. Pemerintah menegaskan bahwa bencana Sumatera sebagai prioritas nasional dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional, berkoordinasi penuh antar kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan.
Pemulihan jaringan listrik dan pemenuhan air bersih terus dilakukan secara bertahap, sementara distribusi air dilakukan melalui tangki, hidran umum, dan fasilitas air darurat. Terkait pelayanan dasar, kondisi jaringan listrik di sebagian besar kabupaten kota telah berangsur pulih meskipun masih terjadi gangguan di beberapa desa akibat kerusakan jaringan dan tiang listrik. Jaringan komunikasi juga berangsur membaik meskipun di wilayah terpencil masih mengandalkan dukungan perangkat darurat seperti Starlink, radio HT, dan telepon satelit. Untuk pemenuhan air bersih, sebagian besar pelayanan di Sumatera Barat, Sumatera Utara telah kembali terlayani meskipun beberapa kabupaten kota di Provinsi Aceh masih membutuhkan distribusi air melalui tangki, hidran umum, dan fasilitas air darurat akibat rusaknya sistem perpipaan dan tercemarnya sumber air. Bantuan juga datang dari sejumlah instansi, yayasan, dan relawan yang ikut bergotong royong mengupayakan pemulihan untuk atasi krisis air. Untuk air bersih, bantuan penyedia alat perbaikan saluran air yang rusak akibat bencana longsor didistribusikan, berupa toren air, pipa, mesin air, filter air, serta perlengkapan pendukung lainnya. Kepolisian Republik Indonesia juga melakukan perbaikan sumur bor dan pembangunan sumur bor baru, salah satunya di Dusun Subur, Desa Mekarjaya, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang, serta melakukan pembersihan dan membangun MCK sebanyak 15 pintu di Kuala Simpang. Total 627 unit tandon air telah diberikan ke sejumlah daerah terdampak bencana di Sumatera. Sementara akselerasi penanganan dampak bencana dilakukan secara lintas sektor meliputi bidang sumber daya air, bina marga, dan cipta karya. 1.328 personel diturunkan, serta memobilisasi 872 unit alat berat dalam pemulihan layanan air bersih dan sanitasi, termasuk menormalkan sungai dan jaringan irigasi untuk suplai air ke lahan pertanian guna memulihkan perekonomian warga. Sekaligus menyediakan 170 sistem penyediaan air minum atau SPAM dan ratusan sarana sanitasi yang dikirimkan ke 20 kabupaten kota terdampak. Sampai itu, kami juga mengupayakan agar SPAM di sistem penyediaan air minum di kabupaten-kabupaten yang sudah terbuka itu bisa segera difungsionalkan. Misalnya di Aceh Tamiang, kita sudah mulai melakukan tender cepat penunjukan langsung agar ada 3 SPAM di situ yang akan kita bangun dengan cepat, sehingga harapan kami dalam 3 bulan ke depan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Aceh Tamiang bisa pulih kembali. Untuk sementara waktu, selain alat berat, kita sudah menurunkan sekitar 334 sarana prasarana di bidang keciptakaryaan, baik itu hidran umum, toren, toilet portable, dan seterusnya. Korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera berharap penyaluran air bersih dan listrik dapat normal secepatnya. Tidak hanya untuk pemenuhan aktivitas sehari-hari, tetapi juga agar mata pencaharian mereka kembali bergulir. Akan tetapi distribusi air dan perbaikan listrik tak akan terrealisasikan bila mana akses jalan ke daerah terdampak masih belum bisa dilalui. Ini artinya upaya normalisasi akses jalan terputus menjadi prioritas.